Halo teman-teman, selamat datang di podcast aku, Podcast Vita, yang membahas cerita-cerita menarik dan kreatif para mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, kali ini sesuai dengan PDH yang aku pakai, kita akan membahas salah satu program MBKM, yaitu program kampus mengajar yang diselenggarakan dari Kemendikbudristek untuk mahasiswa yang ingin mencoba pengalaman di luar kelas. Nah, di sini kita kedatangan tamu yaitu Desi Dwi Syafriani, salah satu mahasiswa Prodi PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau, yang telah menyelesaikan penugasannya yaitu kampus mengajar di SDN 002 Pasir Ringgit, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nah, kita sambut dia, Desi Dwi Syafriani Putri. Halo Desi. Halo. Selamat datang di podcast aku. Iya. Maju dikit. Halo teman-teman. Gimana nih perasaan Desi diundang di podcast aku nih? Tentunya senang sekali ya. Terus merasa terhormat nih datang di podcast Vita ini. Kita sama-sama alumni kampus mengajar 8 ya kan? 8 betul. Tapi kami beda penempatan. Nah, Desi ini penempatannya di Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tepatnya di SDN 002 Pulau Pasir Ringgit. Pulau Palas itu aku. Betul banget. Nah, kita mulai dari awal ya. Kenapa nih Desi mencoba mendaftar gitu program kampus mengajar ini? Oke. Nah, dari kita masuk kemarin maba kan. Nah, di situ kan ada sosialisasi juga tuh. Kalau misalnya kita bisa mengambil program Merdeka Mengajar. Nah, pada saat itu kan kurikulum kita sudah kurikulum terbaru ya. Iya. Nah, kurikulum yang namanya Merdeka Belajar ya. Kampus Merdeka Belajar. Nah, di situ kemarin ada sosialisasi juga di semester 1, berarti di angkatan di tahun 2022 kan. Nah, di semester 1 itu waktu sosialisasi PKKMB ya namanya. Nah, PKKMB kemarin itu ada sosialisasi mengenai kampus mengajar, program pertukaran mahasiswa dan lain-lainnya. Nah, kalau aku kenapa aku ikut? Karena aku nih orangnya tertarik nih sama semua yang hal-hal baru. Nah, terus kalau kampus mengajar kenapa aku ikut? Karena kan ini sesuai juga ya sama program kita kan, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang tentunya juga nanti prospek kerjanya itu bisa jadi mengajar. Nah, makanya tertarik mengikuti kampus mengajar. Berarti relate dengan prodi ya? Iya, relate juga dengan prodi. Oke. Dan kenapa memilih penempatannya itu di Indragiri Hulu? Fun fact-nya nih, Indragiri Hulu nih kampungnya Desi. Iya, betul banget. Nah, karena di Indragiri Hulu ini kan kampus mengajar ini kita bisa milih nih, ada domisili, kita bisa letak titik koordinatnya di mana. Bisa di Pekanbaru, itu di tempat kita kuliah ya di Universitas Riau, itu tepatnya di Pekanbaru, ataupun juga di daerah domisili dan lain-lainnya. Nah, saat itu pemilihannya saya milih di titik koordinatnya di Indragiri Hulu. Gitu. Sebelumnya juga pernah ikut nih kampus mengajar di batch 7, angkatan 7. Mencoba mendaftar. Iya, mencoba mendaftar. Itu pilihannya di Pekanbaru. Cuman nggak lulus, jadi mencoba lagi di batch 8 itu pilihannya di Indragiri Hulu. Dan akhirnya lolos. Betul banget. Nah, setelah lolos tuh gimana perasaannya nih? Perasaannya sebenarnya untuk di batch 8 ini nih agak kayak apa ya, karena sebelumnya belum pernah lolos jadi kayak ini kurang excited gitu. Jadi kayak aduh, yakin lah ya ini lolos atau tidak ya gitu kan. Jadi kan kemarin pengumumannya kalau nggak salah itu di siang hari ya. Nah, jadi teman-teman aku udah buka duluan gitu. Bulan kan. Agustus kalau nggak salah. Iya, di bulan Agustus. Nah, pada saat itu kayak lagi di luar, jadi kayak tak sengaja, maksudnya tuh tak excited itu, jadi kayak udahlah biarkan aja gitu, takutnya lolos nanti jadi rezeki, kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa, karena sebelumnya ada kecewa juga kan karena nggak lolos, tapi ya udahlah waktu buka, wah lolos ternyata gitu kan, kayak terkejut gitu kenapa bisa lolos. Ternyata pelajaran-pelajaran dari sebelumnya mungkin ada hal-hal yang sebelumnya masih kurang. Nah, sekarang alhamdulillah lolos gitu. Jadi kayak waktu pertama kali lihat itu kan hijau kan. Sebelumnya tuh kayak merah kan. Takut kayak buka lah, ini iseng, itu udah malam tuh kalau nggak salah ya. Udah malam jadi buka
Hijau ternyata, lulus aku gitu kan. Lihat penempatannya. Oh iya, langsung ada penempatan ya. Nah, penempatannya itu di Pasir Ringgit. Nah, dari rumah aku ke Pasir Ringgit itu lumayan jauh lah ya, sekitar setengah jam. Tapi masih bisa. Sebenarnya expect-nya bukan di Pasir Ringgit karena biar dekat gitu ya dari rumah. Dan kalau rumahku kan di Rengat gitu kan. Mau penempatannya tuh di Rengat aja gitu karena mungkin juga banyak kan sekolah-sekolah SD di Rengat. Expect-nya sih di Rengat, cuman dapatnya ternyata lumayan agak jauh ke Pasir Ringgit gitu. Kondisi sekolah SDN 002 Pasir Ringgit itu gimana? Bikin terkesan atau bikin kaget pertama Iya. kali? Pertama kali ke SDN 002 Pasir Ringgit. SDN 002 Pasir Ringgit ini kan jarang dia didengar sama aku. Jadi kayak Pasir Ringgit ini jarang juga kalau aku ke sana karena dia lumayan jauh tadi, terus agak ke dalam gitu. Jadi memang kayak tak nyangka kalau misalnya di situ ada sekolah gitu kan. Pertama kali itu aku sama teman-teman kampus mengajar, kami ada berempat ya. Iya. Nah, kami berempat itu tuh memang dari Rengat nih semuanya. Jadi kami untung kami punya motor kan masing-masing. Jadi kami berdua. Nah, pertama kali kami kan pakai Maps tuh. Iya. Nah, di Maps itu karena kami memang nggak pernah ke situ kan. Jadi di Maps itu tuh kami lihat jalannya. Itu tuh kalau misalnya untuk jalan kotanya itu tuh kan Lirik ya. Lirik itu memang kami sering lewat di situ. Kalau misalnya mau Pekanbaru atau karena itu jalan lintas ya. Iya, lintas. Jalan lintas. Cuman di Pasir Ringgitnya kami nggak pernah. Sama sekali kami nggak pernah. Jadi itu sebelum itu ada survei kan. Iya. Nah sebelum pas ada survei itu kami rencananya nih mau sama DPL. Oh iya, dosen pembimbing Iya, lapangan. dosen pembimbing lapangan. Cuman dia kemarin tuh berhalangan jadi nggak bisa. Dan pada saat itu jadi kami berempat nih nekat kan. Kami datang ke sekolah dengan bantuan Google Maps dan lumayan tersesat. Karena Maps ini kadang-kadang kan jalannya kemana-mana gitu kan. Nah, pas terus kami tanya sama warga di situ kan, tahu SDN 002 Pasir Ringgit Pak Bu gitu kan, ada di tepi sungai sana ternyata itu kan. Kenapa Maps-nya itu sampai di situ? Karena mungkin jangkauannya kurang ya. Iya. Nah, jadi dia agak masuk lagi ke dalam gitu. Nah, kami sampai di SDN 002 Pasir Ringgit itu memang disambut hangat nih sama kepala sekolahnya, guru-gurunya, dan kebetulan kami udah calling gitu ya sama kepala sekolahnya, udah ngabari kalau misalnya kami mau ke SDN 002 Pasir Ringgit. Nah, pertama kalinya tuh kami lumayan terkejut gitu kan karena dia di dalam kan. Wah, ada sekolah di sini. Dia tuh dekat tepi sungai gitu. Jalannya itu aspal atau tanah? Dia sekarang mungkin udah sekarang tuh aspal. Karena dia kayak jalan satu arah gitu, tapi di tepi sungai. Cuman dia kayak desa. Nah, di desa itu ada sekolah gitu. Jadi kami kayak waktu awal datang masuk disambut tuh sama adik-adiknya juga. Adik-adiknya nanya kan, mungkin karena sebelumnya juga ada anak KKN. Nah, di situ ada anak KKN sebelumnya. Di bulan sebelumnya tuh di bulan Juli itu akhir penghabisan anak KKN. Juli ya, anak KKN. Agustus apa Juli gitu loh. Juli ke Agustus gitu. Ya, KKN. Nah, memang pas di setelah sebulan itu baru kita datang. Jadi adik-adik itu ngira kalau misalnya kita anak KKN. Jadi dipanggil halo kakak KKN gitu kan. Nah, kami antusias sih adik-adik itu lihat kami. Apalagi kami kemarin datang kan karena kayak mahasiswa kan. Kami bawa PDH masing-masing. Oh, beda. Ya, Belum ada PDH kampus mengajar. Belum ada. Ya, jadi kami bawa almet masing-masing. Nah, itu kalau aku nih dari kelompokku ada berempat tuh. Jadi UIR, Universitas Riau, yang di Pekanbaru juga. Iya, di Pekanbaru juga. Terus ada yang dari ITBI Indragiri dari Iya, Rengat. tahu. Nah, kami berdua dari ITB dan 2 dari Pekanbaru. Jadi kan masing-masing tuh beda-beda kan. Almetnya ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Oranye ya, oranye kekuningan gitu kan. Jadi kami datang dengan almet masing-masing. Adik-adik itu kayak antusias gitu kan. Nah, kalau untuk lingkungan sekolahnya, sekolah ini lumayan dibilang besar, nggak besar kali gitu kan. Bisa ada 6 kelas gitu. Ada 6 rombel ya? Ya, 6 kelas. Kelas satunya satu dan masing-masing juga satu kelas. Terus ada ruang guru, ada
mungkin sekitar kalau ruangnya ada 9 masuk perpustakaan gitu. Jadi nggak terlalu besar gitu. Nah, lapangannya juga bisa lah, cuman nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau masuk ke sana memang kayak bangga gitu karena kan dia lumayan di pedalaman gitu kan. Jadi kayak melihat anak-anak sekolah itu luar biasa sih gitu. Memang program kampus mengajar ini mengutus mahasiswa di berbagai universitas dan berbagai prodi itu memang targetnya tuh sekolah yang pedalaman, Iya, yang kurang betul. minat literasi dan numerasinya, Numerasinya. makanya diutus. Bahkan Desi aja nggak tahu kan ada sekolah yang namanya SDN 002 Pulau betul banget. Pasir Pasir Ringgit. Ringgit. Wah, palas lagi. Iya, di Pasir Ringgit itu ternyata kira kita kan ada tuh memang di Pasir Ringgit. Cuman kami expect-nya itu yang di tepi jalan. Oh iya. Nah, ternyata yang kami tempat itu yang di dalam lagi gitu. Itu yang setengah jam itu ya? Iya, perjalanan setengah jam. Tapi untungnya di Pasir Ringgit itu jalannya udah semenisasi. Jadi kami walaupun hujan tetap aman untuk di jalan gitu. Nah, kalau di Pasir Ringgit ini itu ada juga sekolah luar gitu, sekolah jauh namanya. Sekolah jauh. Iya, itu di Teso namanya. Oh. Di Teso. Jadi di Pasir Ringgitnya ada 2 sekolah. Utusan yang pertama itu yang Pasir Ringgitnya, yang satu lagi di Teso. Nah, di Teso itu memang untuk Teso itu nama sekolahnya. nama desanya. Nama desanya. Nama sekolahnya SD 002 Pasir Ringgit juga. Oh gitu. Iya, jadi ada 2 itu sekolah kelas jauh. Jadi di kelas jauh itu kelas apa ya namanya? Kalau nggak salah sih namanya kelas jauh gitu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu digabung. Jadi jumlah siswa di SD di Teso itu ada 18 gitu. Jadi itu rata-rata siswa di situ ya. Itu tuh dari PT Teso Nilo gitu namanya. Oh, PT Teso. mungkin orang tuanya bekerja di PT itu. Iya, begitu ya. orang Tahu, tua tahu, kerja tahu. di PT itu. Beberapa daerah ada juga yang seperti itu. Sekolah khusus sekolah. anak dari karyawan. Iya, dan rata-rata di situ dan itu tuh memang di jangkauannya tuh memang susah dari sinyal, dari perjalanannya juga itu udah tanah liat semua. Oh, berarti Iya. emang betul-betul pelosok ya? Memang pelosok dan gurunya itu ada 3 orang. Masing-masing itu gurunya itu kayak luar biasa juga tuh, rumahnya juga jauh dari sekolah itu gitu. Kami waktu ke sana itu lewat hujan kami sana lewati tanah liat gitu kan. Oh, becek. Kami tak expect juga kan kalau misalnya hujan. Kemarin udah diwanti-wanti sama kepala sekolah yang di SD utamanya. Katanya kalau hujan jalannya susah untuk ke sana aksesnya, kata dia kayak gitu kan. Tapi karena kami udah punya target, kami udah siapkan nih untuk bahan-bahan apapun. Jadi apapun rintangannya kami lewati untuk ke situ gitu. Penuh perjuangan ya. Iya, tapi alhamdulillahnya adik-adik di situ tuh juga walaupun ketinggalan gitu kan, tapi semangatnya itu luar biasa. Kami ice breaking itu bahkan anak kelas 1 sampai kelas 6 itu tak mandang kelas, tak siapapun orang yang datang ke situ, mereka tuh selalu antusias gitu. Jadi kayak walaupun kami ke sana itu kayak susah banget gitu ya kan, lewati huru-haranya. Terbayarkan dengan anak-anak yang antusias untuk belajar di situ. Iya, kebetulan kemarin itu lagi lomba memperingati Hari Pahlawan gitu kan. 10 November berarti. Iya, di bulan November. Jadi kami udah siap tuh kan gambar anak-anak mewarnai, terus ice breaking, terus lomba-lomba dan lain-lainnya. Walaupun anak-anaknya itu sedikit, tapi ternyata kekeluargaannya itu sangat kuat dari SD. Jadi suka. Nah, kita balik ke SDN 002 Pulau Pasir Ringgit, tempat Desi ya. Iya. Bertugasnya Desi. Nah, ada nggak pengalaman terkait siswanya nih, dengan siswanya? Pengalaman menarik atau bikin haru gitu menurut Desi selama mengajar di SDN 002 Pasir Ringgit? Tentunya nih banyak kan pengalaman yang paling diingat. Iya,
paling ingat nih mungkin beda-beda ya. Dari kelas 1 sama kelas 6 tuh sangat beda nih penilaiannya. Dari kelas 1 gimana caranya kita melatih, karena ini kan masih semester baru ya. Jadi masih peralihan dari TK ke SD. Dan di kelas 1 tuh anak-anaknya lumayan susah ya diatur karena masih perlu perhatian gitu ya anak-anaknya. Jadi cara kami untuk mengatur nih strategi gimana cara kami mengajar, gimana cara supaya anak kelas 1 itu belajarnya bisa sambil bermain gitu kan. Anak kelas 1 tuh suka bernyanyi, bermain. Nah, cara kami untuk mengajarnya itu hal yang sangat luar biasa. Jadi kami setiap pulang sekolah tuh kami kumpul. Nah, di kumpul itu kami cari strategi untuk di kelas 1 ini gimana cara ngajarnya, untuk di kelas atas gimana, untuk di kelas rendah. Tentunya beda-beda ya. Rapat atau evaluasi gitu Iya, ya. rapat atau evaluasi untuk kita belajar ke depannya gitu. Jadi banyak sih pelajaran yang saya dapat. Sekarang ini kayak bukan saya yang belajar gitu, tapi bukan dia yang kita ajari, tapi kita yang Kita belajar juga belajar. dari mereka gitu. Apalagi anak kelas 1, dia beda nih, ada tingkatannya anak kelas 1, anak kelas 3, anak kelas 4 sama anak kelas 6 gitu. Jadi dia anak kelas 1 ini mungkin lebih ekstra gitu untuk mengajarnya, tapi yang paling asiknya mereka tuh suka sama yang kita ajarkan, dan mereka itu antusias gitu, walaupun dia keliling-keliling, dia lari-lari gitu kan, lumayan susah. Nah, untuk anak kelas 3 juga kami mikirkan cara biar dia masuk gitu pelajarannya. Jadi kami buat ice breaking. Kalau anak kelas 3 udah bisa ya, udah bisa paham, udah ngerti. Nah, kami bikin lagi gimana caranya biar berbeda dari anak kelas 1. Terus anak kelas 6 mungkin udah mau masuk SMP ya. Jadinya kami lebih banyak curhat di situ. Nah, Kayak teman lah ya. iya, kalau anak kelas 6 jadi kayak lebih masuk ya pembahasannya dengan kita. Jadi mungkin hal yang terkesan itu orang itu suka cerita sama kita kalau anak kelas 6 ya. Karena dia tuh lebih banyak hal-hal yang dia mau ungkapkan, tapi karena kan dia kalau segan ya sama guru yang lebih tua. Betul. Jadi ke kami tanyakan perasaannya kayak mana, apa yang mau nanti kan mau sekolahnya mau kemana, arahnya mau lulus kemana. lanjut apa. Iya. Jadi lebih cerita. Jadi mungkin karena banyak sharing dari mereka, kami juga dapat ilmu-ilmu juga dari mereka kayak mana kami nanti ke depannya waktu kita udah jadi guru sebenarnya gitu kan. Banyak pelajaran. Apa di kelas 4, di kelas 5 juga kayak gitu. Apalagi orang ini kayak antusias gitu dengan kedatangan kami, dan belajarnya memang sungguh-sungguh gitu kan. Apalagi pas belajar hitung-hitungan. Nah, ternyata di belajar hitung-hitungan ini aku lihat anak-anak yang di kelas 4 atau kelas 5 gitu, mereka itu suka yang namanya berhitung gitu. Apalagi terutama laki-laki. Ya, jadi setiap kami belajar, setiap kami ngajari gitu kan, orang itu tuh memperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari perspektif siswa gitu kan, matematika itu susah gitu kan. Ternyata hal yang paling kami suka belajar itu adalah matematika di situ. Ya, karena kan nanti orang itu ketika mendapatkan jawaban, nah orang itu senang karena dia udah tahu cara-cara dia jawabnya kemana gitu. Jadi suka sih dengan itu tuh kami juga belajar gitu. Iya. Kalau gitu hubungan dengan atau interaksi dengan kepala sekolah atau para gurunya gimana tuh? Dari awal kami ke sana sangat disambut dengan baik gitu kan. Apalagi itu ada juga masa namanya observasi sekolah. Nah, observasi sekolah kemarin kami di awal-awal itu ngadakan tanya jawab gitu kan sama kepala sekolah, sama guru-guru, dan responnya itu baik gitu. Jadi setiap apa yang kami tanyakan atau apa yang kami butuhkan itu disiapkan sama guru. Didukung program-programnya. Iya, betul banget. Apapun. Jadi kan ada namanya tuh waktu observasi atau penyusunan program kerja. Iya. Jadi kami tanyai apa saja kebutuhan-kebutuhan. Nah, kalau kayak gini gimana Pak, Bu gitu. Nah, alhamdulillah direspon dengan baik. Bahkan dikasih saran gitu. Ini nih bagusnya kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya ada acara ini, kita lakukan aja. Nanti kalau misalnya ada apapun disupport gitu. Misalnya perlu sesuatu bilang aja sama pihak sekolah. Iya, betul.
Ya sangat didukung sih kalau di sekolahnya. Dan alhamdulillahnya dapat di sekolah itu dengan guru, siswa, dan lingkungan yang positif. Oke. Tapi pastinya ada juga sisi negatif atau tantangannya yang Desi alami selama penugasan di sana. Boleh cerita nggak tantangannya apa yang Desi alami di sana? Iya, boleh banget. Nah, pastinya tadi ada positifnya dan ada negatifnya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya negatifnya ini mungkin minim ya. Oh ini. Oke, Tapi oke. sebenarnya Pasti juga ada. pasti ada gitu. Nah, di sekolah ini kita kan biaya dari sendiri ya kalau misalnya kita buat program kerja. Nah, jadi kalau misalnya di sekolah juga kalau misalnya mengeluarkan biaya juga banyak kan yang dipikirkan, entah itu dana bosnya atau apanya. Jadi kita melakukan kegiatan program kerja kita kayak apapun kegiatan yang di perpustakaan, kegiatan media belajar dan lain sebagainya itu dari biaya dana kita Dana. pribadi. Nah, tapi di kampus mengajar itu kan ada juga yang namanya Uang saku. BBH ya, Iya, uang BBH. saku, biaya bantuan hidup. Nah, di situ kami iuran berempat untuk kita menyelesaikan program kerja kita kan. Nah, itu mungkin kendala yang paling utama, apalagi kami ini PP ya. Iya. Pulang pergi, pakai motor, minyak punya berapa, belum nanti kami makan siangnya gitu kan. Jadi untuk biaya hidup BBH yang dicairkan itu dibilang cukup ya cukup gitu. Cuman itulah tadi kami gimana cara kami mengatur keuangannya, gimana program kami berjalan dengan baik dengan uang yang kami dapatkan gitu. Jadi kendalanya lebih banyaknya di situ ya tadi. Terus waktu, apalagi kendalanya di waktu, kami PP udah jauh gitu kan. Nah, terus kami kumpulnya, kami ke sekolah nih sampai Sabtu juga. Oh. Iya, jadi mungkin istirahat kami kurang gitu kan, cuma di hari Minggu. Apalagi kan walaupun anak SD nih pulangnya sampai jam 12 ya kan. Jadi siangnya kami jadinya makan sama-sama gitu kan untuk menyusun apa tadi evaluasi ya. Iya, untuk kami evaluasi. Jadi kami mungkin sampai sore jadinya setiap harinya. Sampai hari Sabtu kayak kita kerja kantoran kan jatuhnya. Walaupun kita nggak dikasih biaya dana atau dari sekolah kan, jadi memang pure dari program kita dari kampus mengajarnya. Jadi dengan uang itu kami lumayan awal-awalnya kan karena BBH ini cairnya juga agak lumayan lama gitu kan. Jadi kami memikirkan program-program kami yang kami awali dulu itu yang minim biaya. Nah, ketika BBH cair baru kami nanti realisasikan program-program yang membutuhkan banyak biaya kayak ngecat, kayak membuat taman-taman seperti itu kan lumayan membutuhkan uang yang banyak ya. Nah, jadi kami memang gimana cara kami mengaturnya. Terus mungkin struggle lainnya tuh kayak siswa ya. Kadang ada siswa yang nerima, ada siswa yang karena sifat siswa kan karakternya beragam. Beda-beda kan gimana cara kita. Walaupun di kelas itu kita lihat semuanya senang, tapi ada juga yang nggak bisa. Belum lagi anak SD yang blok-blokan apapun yang dia pikirkan kadang disampaikan aja gitu kan. Kadang kami diejek atau apapun itu mungkin struggle juga. Terus kadang juga kami masih belajar ya, namanya kita kampus mengajar nih masih, apalagi ada juga yang dari kelompok kami ini yang notabene bukan dari pengajar atau guru pendidikan. Nah, itu kan apalagi orangnya jadi semuanya di kelompok kami nih bukan dari guru gitu kan, bukan yang mau jadi calon guru gitu. Tapi kalau ada juga yang teman dari guru itu pas dari PGSD. Nah, sementara aku kan bahasa Indonesianya. Jadi bukan prospek kita bukan untuk SD gitu kan. Nah, sementara ngatur anak SD, ngatur anak TK, SMP, SMA itu berbeda-beda kan. Nah, kami belajar memang dari kami berempat itu belajar kayak mana cara siswa itu dapat memahami tadi. Nah, itu tadi kami juga kadang struggle-nya bingung, siswa ini bisa tak ya terima gitu kan. Apalagi kadang kita ngajar itu nggak sesuai sama yang kami ajar gitu kan. Kayak IPA atau matematika itu kan kami belajar sendirinya di situ gitu kan. Nah, itu struggle-nya. Jadi kami memang harus fokus kayak mana kami untuk mengatur tadi, mengatur keuangan tadi, terus cara menghadapi anak-anak tadi. Nah, terus kayak mana kami mengatur
pesan kami kayak mana ya, perasaan kami gitu. Iya. Karena kan nggak mungkin kita happy aja gitu di sana kan, pasti ada juga sedihnya capek kami gitu kan. Kayak kami pulang pergi, apa ya kami dapatkan dari sini gitu kan. Nah jadi kami untungnya aku dapat kelompok yang positive vibes semuanya. Oke. Jadi sangat mendukung, nggak ada iri-irian, nggak ada Oke. ego Oh, gitu bagus. kan. Jadinya kami memang sama-sama belajar. Jadi kami kayak semangat gitu. Kami punya self reward masing-masing. Jadi setelah kampus mengajar ini, kami mau main-main, kami mau jalan-jalan gitu. Jadi kami kayak punya mindset lah, pikiran kalau misalnya udahlah kita susah-susah aja dulu, biar nanti aja senang-senang. nanti terlewati Iya. gitu kan. Nah, jadi setiap misalnya nanti nih di kelas berapa gitu ya, anak-anaknya agak susah diatur. Nah, pulang dari situ kami cerita masing-masingnya harus cerita kayak mana. Jadi kan terkeluarkan kan. Misalnya aduh kita susah tadi masuk di kelas ini gitu-gitu kan. Nah, jadi waktu kami pulang sekolah kami cerita-cerita dan akhirnya itu tuh terlewati gitu kan. Jadi kami ngerasa senang juga di lingkup itu gitu. Banyak sih pelajaran yang kami dapat dari Oke. sekolah itu. Nah, di notice tadi pelajaran dari semua sisi positif dan negatifnya, apa nih impactnya ke Desi? Oke, impactnya untuk aku pribadi ya, kita kan calon pengajar nih, Iya. calon guru. Jadi setidaknya aku punya basic atau Pengalaman. hal-hal, Ya, pengalaman yang pernah aku dapati dari kampus mengajar ini. Jadi kayak contohnya aja, dulunya nih tak expect kalau misalnya ngajar anak SD kan. Nah, terus sekarang udah tahu kalau cara ngajar anak SD itu gini gitu kan. Jadi punya impact pribadi sama aku. Nanti ke depannya aku bisa kayak mana mengatur siswa atau cara model pembelajaran yang siswa sukai gitu. Mengenali karakter siswa. Iya betul banget. Nah juga Vita kan juga nih Oh, iya. dari kampus mengajarkan. Impact apa sih yang Vita Oke. dapati kalau gitu? Selama 1 semester ya kita Iya 1 semester. program kampus mengajar di SD 002 Pulau Palas nih. Pulau Palas ya, iya. Yang dari tadi di notice. Kalau aku ya impact pribadi aku itu karena aku juga ngambil lokasi penempatannya itu kan di kampungku ya, di daerah Indragiri. Sama-sama di Hilir. kampung kita Iya, ya. Indragiri Hilir. Nah, itu kan bahasanya tuh bahasa kita, bahasa kampung kita, bahasa Banjar juga kan. Suku aku juga. Jadi kayak berbaur sama sama siswanya tuh kayak enak gitu, nyambung. Ibu Vita gitu kan. Asal lewat depan rumah tuh pasti manggil Ibu Vita gitu. Seru. Perasaan kita tuh lebih dihargai sama dicintai sama siswa ya kan. Jadi kayak wah ini memang setelah ini kayaknya emang harus jadi guru sih gitu. Karena kayak kita merasa dicintai gitu Iya, sama apalagi udah siswanya. dipanggil ibu Iya gitu kan ya, kan. padahal perasaan yang Senang. sama siswa. Selain itu kita bisa bekerja sama atau berkomunikasi dengan dewan guru lain. Kayak mana cara menyelesaikan suatu masalah. Guru-guru itu selalu kayak rapat. Nah, gimana ada siswa yang kayak gini rapat. Itu kita jadi tahu ternyata kalau ada permasalahan kayak gini di sekolah diselesaikannya kayak gini. Kepsek juga ikut ambil alih gitu, ambil bagian. Semua bukan kayak cuman wali, guru BK, enggak, semua guru ikut berkontribusi. Jadi kita tahu kan, kayak impactnya itu memang selain mengajar, kita diajari gitu, pengalaman untuk kita juga tahu ternyata jadi guru itu mengurus ini juga gitu, ikut dalam berkontribusi dalam permasalahan ini. Iya betul banget. Jadi guru itu bukan sekedar jadi guru aja Iya, gitu kan. banyak juga. Jadi memang banyak harus dipersiapkan gitu kan. Jadi impactnya untuk kita itu banyak nantinya ketika kita udah prospek kerja. Betul. Apalagi kita kerja ini nanti kemungkinan besar nih di guru atau bisa di lainnya. Tapi kan kemungkinan besar kan kita jadi guru kan. Pengajar. Jadi pengajar. Jadi memang banyak juga ya impactnya dari kampus mengajar ini. Nah, itulah teman-teman tentang impact bagi kami berdua setelah mengikuti program kampus mengajar ini selama 1 semester. Tapi sayangnya teman-teman, program kampus mengajar ini sudah ditiadakan karena pergantian Kementerian Pendidikan. Tapi jangan khawatir, banyak program lain yang bisa teman-teman ikuti sebagai mahasiswa. Coba deh sih bisa sampaikan pesan untuk mahasiswa yang belum mencoba hal baru di luar kelas. Oke, nah setelah pergantian kementerian ini, jadi banyak juga program-program baru yang diluncurkan. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mencoba hal baru dan sesuai dengan frekuensi ataupun enggak, itu kayaknya harus mencoba aja dulu. Apapun nanti ke depannya, apapun nanti halnya, teman-teman itu bisa jalani dan sesuai dengan kemampuan teman-teman.
Nah, itu lebih baik. Jadi teman-teman punya skill di luar apa ya, akademik dengan program-program terbaru ini. Semoga teman-teman juga dapat nih ilmu, pengalaman-pengalaman dan relasi yang baik. Oke. Gitu pesan dari Desi. Iya. Makasih Desi sudah berkunjung di podcast aku, podcast kita. Sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi penutupan kita. Sampai jumpa di episode podcast Vita selanjutnya. Tetap semangat sebagai mahasiswa dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Sampai jumpa.